Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Iza Ramadhani dengan NIM 23050974079. Di sini saya akan menjelaskan tutorial video untuk proyek minggu 15, di mana Anda diminta untuk merancang dan mengimplementasikan sebuah jaringan komputer menggunakan siswa paket tracer. Jaringan yang Anda buat harus menerapkan VLAN untuk segmentasi dan routing dinamis OSPF untuk optimasi trafik jaringan. Selain itu, Anda harus melakukan analisis performa jaringan sebelum dan sesudah optimasi menggunakan fitur simulasi trafik. Di sini, kita disuruh membuat topologi jaringan dengan minimal 3 switch, 2 router, 4 PC, dan kemudian konfigurasikan 2 VLAN, di mana VLAN 10 adalah divisi IT, VLAN 20 VLAN 20 divisi keuangan. Kemudian gunakan router on stick atau switch layer 3, switch manageable untuk komunikasi antar VLAN. Implementasikan routing dinamis antara router. Nah, peraturan IP. Nah, di sini menggunakan 4 ya, sesuai angka lahir Anda. Di sini saya membedakan di sini adalah 79. Dan di sini saya memakai 80. Oke. Kemudian uji dan analisis trafik jaringan, menguji konektivitas antar perangkat. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya sudah membuat topologi jaringan di mana ada 2 router, ada switch 0, switch 1 dan multi-layer switch. Kemudian ada 4 PC di masing-masing divisi VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, yang pertama di sini kita setelah menghubungkan beberapa kabel, di sini menggunakan kabel copper strap, dan untuk menghubungkan antara switch menggunakan copper crossover. Oke, yang pertama di sini adalah kita setting di router 1. Nah, di sini sudah pernah saya setting. Di bagian CLI nanti teman-teman akan mengetikkan di bagian ini, di router 1 ini, klik enable conft. Nah, di sini kita konfigurasikan interface ke jaringan. IP-nya tadi 192.168.4.1. Lanjut, konfigurasikan interface ke switch terang dan VLAN 10. Kemudian kita pakai DHCP, alamat yang tidak dibagikan ke klien. Sini 79 ya, sesuai yang tadi, sesuai yang ada di format di Word Project. Ini pakai 79, batas rentangnya 1-9 dan 101-254. Kemudian ketik DHCP pool VLAN 10 dengan network IP tadi, default routernya di 1. Oke. Setelah selesai, lanjut kita ke router 2. Nah, di bagian CLI ini sama. Nah, kita ketikkan ini di sini dari enable, kemudian config interface gig, kemudian aktifkan terang, kemudian konfigurasikan sub interface VLAN 20, kemudian pakai DHCP exclude juga dan DHCP pool, dimana di sini memakai IP yang 192.168.80 ya, dengan rentang 1-109 dan 201-254. Sama di router saya tadi pakai yang 79. Lanjut kita setting di bagian multi-layer switch. Di sini juga sama. Nah, di sini masih ada enable conft VLAN 10 name ID X VLAN 20 sampai ke mode terang. Urutannya sama seperti yang ada di video ini. Nah, di sini ada IP routing. Jadi untuk routing dari beberapa IP tadi, kemudian kita lihat
2SH IP root. Ini berarti menunjukkan bahwa alamat ini 192.168.0 dan 192.168.80 sudah terkoneksi di masing-masing VLAN. Kemudian kita lanjut ke switch 0. Nah, di sini kita ketik enable conft, kemudian VLAN 10 name ID x interface range FA0 1-2, switch port mode akses, lanjut exit, lanjut ke fast ethernet 0/1, switch port mode trunk, kemudian kita exit lagi, lanjut ke interface range fast ethernet 2/3, kemudian switch port ACC VLAN 10 x VLAN 20 NAM keuangan, kemudian exit sampai yang terakhir sesuai dengan yang ada di video ini urut, kemudian lanjut ke switch 1. Oke, di sini dari mulai enable conft urut sama sesuai yang ada di video ini, di gambar ini kita urutkan dari enable sampai ke exit. Kemudian setelah itu kita coba di router 1. Kita setting router OSPF1 ini. Nah, di sini kita klik networknya 479, sama di router 2 juga kita setting router OSPF-nya. Sini router OSPF1, kemudian network 480, kemudian X. Di sini kita ingin tahu 2SH IP root. Kita cek siapa yang sudah IP apa aja yang sudah terkoneksi. Nah, di sini sudah terkoneksi ya, pasti sudah bisa terhubung di sini. Sekarang lanjut kita coba simulasikan. Kita coba kirim data dari VLAN 20 ke router 1. Oke. Ini masih berjalan. Kita lihat apakah berhasil. Oke. Ini memang belum terkoneksi ya. Kita coba real time, kita kirim data antar VLAN dulu, successful. Kita coba dari PC6 ke PC2. Oke, successful. Sekarang kita coba dari PC6. Sekarang kita simulasikan, kita edit filter dulu. Oke, kita pakai ICMP dan OSPF aja. Kita coba kirim dari, sebentar kita delete dulu. Kita kirim data dari PC6 ke router 2. Oke. Oke, successful ya di sini. Berarti sudah terhubung dengan router. Antar VLAN ini sudah terhubung dengan router. Oke, kita delete saja. Kita lanjut dari PC3 ke router 2. Kita coba simulasikan. Video berjalan. Oke, sebenarnya VLAN 20 ini belum terkoneksi penuh dengan router di bagian sini. Oke, kita coba real time lagi.
PC2 ke router 1. Successful. Aman, berarti di bagian router ini kita coba PC2 ke router 2. Nah, di bagian sini dia terkoneksi di router 2 dan dia terkoneksi di router 1. Oke. Jadi VLAN 20 terkoneksi router 2 dan VLAN 10 terkoneksi ke router 1. Oke, sekarang kita coba di bagian router 1 kita nonaktifkan router OSPF1 tadi. Kita klik enable conft no router OSPF1 routing do SHIP. Kita coba. Oke, kita coba ke router 2 sama enable conft no root OSPF1. Kita klik, kemudian kita cek IP routingnya, kita do SHIP root. Oke, di sini sudah terlihat. Sekarang kita coba simulasikan lagi. Kita coba kirim dari PC ini ke router 2. Oke, dari VLAN 20 ke router 2. Kita cek. Oke, dia kembali lagi. Oke, tidak bisa ya, karena kita belum setting router OSPF nya tadi. Sedangkan kalau sudah kita setting router OSPF nya, dia akan otomatis terhubung dengan router route on stick tadi ya. Oke, jadi bisa disimpulkan dari project ini, mereka akan saling antar VLAN ini mereka bisa terhubung dengan router lewat router on stick tadi. Kita setting root OSPF1. Sedangkan kalau kita tidak men-setting router OSPF tadi, kemungkinan dia akan fail, dia tidak berhasil. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya rasa sudah cukup untuk video tutorial project kali ini. Mungkin ada beberapa kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.